Karena gue mempercayai satu hal, yaitu adalah ketika lo memberi makan anak lo dengan uang apa, itu akan berpengaruh dengan nanti dia dewasanya. Ya walaupun istilahnya gini, sorry to say nih, seorang pelacur bisa melahirkan anak yang soleh, tapi seorang yang solehah pun juga bisa melahirkan anak yang kurang baik. Ya itu semua memang kehendak Tuhan. Tapi setidaknya kita 3, 2, 1 ngobrol ajaib. Action. Cinta hanya tujuan semata, kadang rajin berdusta. Kapan terus gue jadi anak band nih? Elah. Widih, ada lagi nih obrolan ajaib. Waktunya obrolan ajaib. Rap dong, jangan ngantuk. Kita sekarang, obrolan ajaib. Kayak kita curhat sama gua, bukan masalah buka aib, apalagi masalah gaib. Lu di sini dengerin curhat-curhat yang teman-teman kita yang pada sukses. Gue mau dengerin sasaran gue yang dapat ilmu yang keselip. Semua orang pada penasaran ada siapa yang ngintip. Lu mesti wajib nonton channel ini. Hahaha. Channel apa? Channel obrolan ajaib. Aduh, kayak gak pantas gue nih. Lo ngantuk Ben? Hah? Lo ngantuk? Ya masih berisik banget lah. Cuacanya dingin nih. Iya, ini juga lagi gerimis nih. Yan, sehat Yan? Siap, alhamdulillah sehat. Ini musim hujan nih sekarang nih, musim hujan. Gonjang-gonjang tangga nggak ngomel itu? Hah? Agak lah, lagi mau latihan ngeband nggak bisa. Ngeband lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Bilang ajaib dulu. Iya. Ajaib. Kita bertiga, pokoknya kita selalu bertiga. Kalau belum ada bintang tamu ya kita bertiga aja gitu. Kita ngobrolin apa aja, yang penting seru ya di sini ya. Berempat sih sama kameramen di sini. Hah? Balik. Baper. Kameramen nggak mau nungguin kamera lagi. Kameramen. Oke, udah balik. Oke, ini Mas Heri datang lagi dia. Cuman dia sekarang cuma bertamu nih, nggak mau bantuin Kamera. Nanti fotonya di tag di sini ya Mas Heri ya. Iya, ntar kita tag di sini ya. Ini orangnya yang mana gitu kan? Orang mana gitu ya? Iya. Tunjuk IG-nya. Iya. Lo ngantuk Ben? Agak nggak sendiri ngantuk. Nggak teler. Bikin ngantuk. Jadi gini nih, gua juga pengen bahas sesuatu. Tapi yang pertama gua mau nanya nih. Apa? Kita pasti mengalami masa kecil dong. Nah di masa kecil itu ada dong kejadian-kejadian yang paling nggak enak lah. Yang lo Yan pernah rasain apa, terus lo Ben pernah rasain apa gitu loh. Itu sih yang gue yang paling pertama mau bahas dulu, mau nanya sama lo. Kalau tapi gue mau cerita tentang gue gitu. Jadi di masa kecil gue tuh, gue pernah mengalami gini ceritanya. Waktu itu gue masih tinggal di Jawa Timur, di Tulungagung kotanya. Sekitar kelas 1 SD kalau nggak salah, gue masih ingat banget. Jadi teman-teman gue tuh punya suntikan bekas puskesmas. Nah, dicuci lah sama teman-teman gue, pakai sabun tuh, dicuci, dikumpulin gitu kan buat mainan, namanya anak kecil ya, mainan kayak gitu tuh kayaknya berharga banget zaman dulu pula. Nah, disimpan lah di dekat pohon pisang di kebun, gitu, di dekat pohon pisang. Suntikan tuh. Iya, tapi jarumnya udah nggak ada, gitu. Nah, setelah itu, gua tuh tahu gitu loh. Pokoknya gue dikasih tahu, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Tapi ada teman gua yang ngeliat gitu kan. Terus nanya ke gua pas anak-anak nggak ada tuh nyimpen suntikan di situ ya, gitu kan. Iya, gini, gua mau minta dong, kan banyak, gua nggak mau ambil dong, gitu. Jangan, nggak boleh, gini-gini. Teman gua maksa. Pada saat itu gua kalah gede juga, gua cupu lah mungkin. Nah udah tuh, akhirnya ya gue bilang, ya gue mungkin namanya anak kecil ya, gue bodoh, gue nyari aman gitu kan. Jadi lo ambil tapi nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Nah, udah pas dia bilang tuh, seingat gue agak lupa, kayaknya dia ngambil satu terus dia cabut. Pas dia cabut, gue juga cabut nih. Nah ada sekantong, kan 2 kantong kresek gitu kecil. Yang sekantong kresek kecil itu hilang.
Nah hilang, gue disalah-salahin sama teman-teman gue, sampai gue dijepit di pohon pisang tuh yang nyabang, ditaruh tengah-tengahnya. Iya, disuruh masuk, gue ditendang-tendangin pohon pisangnya. Sorry ya, maksudnya gue sampai testis gue tuh sampai sakit, sampai linu gitu kan. Bokap gue marah dong, gitu kan. Akhirnya bokap gue kayak nyariin anak-anak itu sampai ke orang tuanya juga. Dan itu ternyata berpengaruh di ketika gue dewasa tuh berpengaruh gitu. Nah ini gue lo dulu Ben atau Rian nih, kayak Benny dulu ya, kayak kalau gue kagak enaknya dipalak mulu sih gue. Muka lo sih emang bully sih ya. Ya, hobi gue kan dulu main game dingdong dulu kan. Zaman dulu kan dingdong ya kan. Dingdong di pasar musik proklamasi sama Pasar Agung. Iya ada dingdong benar. Dingdong tuh dipalak mulu gue, gue dipalak mulu. Main ke Jalan Baru sono dipalak mulu. Gue apes banget gue sedih. Jadi rawan. Nah udah SMP. Nah, gue seneng hobi nonton. Nonton Gloria tau nggak, Zaman Gloria yang harganya udah tutup. Nah, gue nonton tuh Gloria di Agung, Pasar Agung ada bioskop, gue nonton di musik. Dipalakin juga lagi nonton, dipintain duit sama orang preman. Aduh, gue bilang itu hibut gue dipalak mulu tuh. Itu yang enak gue. Jadi gue dipalak mulu. Sekarang nggak bisa lagi palak-palak, bisa lawan gue. Palak SMP dipalak mulu, gue gila. Kayak gue gede-gede dongo, palak-palak kamu bocah, anjir. Iya, gue bilang pesaing gini-gini, aduh, dikasih minta lagi, aduh. Terus dikasih obat yang di pohon apa tuh, kayak pohon pinus tuh, yang pohon kayak pohon kelapa tuh ada buah merah tuh, paling gatel. Tiga tuh gue digituin, gue tempelin nih, gatel nih. Gue kasih, udah main dingdong, enak-enak. Palakin berapa gitu? Itu ya segede SD gue masih jam 7 tahun apa 10 tahun. Berapa duit di 100 perak, kan masukin koin kan 100 tuh yang koinan tuh. Seperak. 100 tuh mahal tuh dulu. Aduh, yang palakin mulu itu. Apa sih gue dipalak. Palakin terus ya, lebih tua ya. Gue enaknya tuh palak dulu, palakin mulu gua. Nah, kayak udah biasa ngeliat orang dipalak tuh, inget gue. Mau inget lu terkecil ya? Iya. Tapi lo pernah ngalamin sesuatu Yan? Kayaknya nggak pernah sih. Iya, hidup enak kayaknya, lurus-lurus aja deh. Enaknya nggak beliin jajanan, nggak apa-apa nggak beliin. Iya, kita dengerin dulu dong. Jadi kalau gua waktu kecil itu kan, memang gua kan cengeng. Gua anaknya cengeng dan gua nggak suka sekolah. Gitu. Ya jadinya manja sih. Apa-apa mbak. Mbak lo ya. Mbak. Jadi waktu TK mau sekolah aja tuh gue mesti temenin mbak. Jadi gue nggak punya temen TK itu. Iya, karena kan siapa yang mau temenan cengeng gitu kan. Terus apa mbak gitu kan. Emang gue nggak suka gitu. Dan memang di posisinya ya kalau anak-anak yang pada gerombol pada temenan ya gue nggak gitu. Nah, ya kalau ya itu kan pasti sasaran bully ya untuk TK itu kan, sasaran bully ya, apalah dijorokin lah, apa katain lah segala macam. Ambil kopian biar enak kan. Jadi gue pernah waktu itu Mas. Dan memang kalau misalnya anak kecil gitu ya, misalnya lu dinakalin sama temen lu, waktu itu gue dijorokin tuh, jorokin, gigi gue emang udah goyang waktu itu. Pas jorokin patah gigi gue kan, jatuh patah. Terus gue ngadu dong. Nah, ngadu sama guru gitu, guru. Cuman ya nggak diapain, cuman kamu jangan nakal ya, gini. Udah gitu doang, gitu kan. Udah kan kesel kan. Ngapain gue lapor guru kalau diginin doang. Gitu. Nah, ekspektasi lo apa emang? Ya dihukum lah. Dihukum ya jadi contoh yang lain. Biar kapok gitu ya. Biar kapok, biar dia nggak gangguin gue lagi gitu. Udah, akhirnya nggak dihukum, nggak diapa-apain, kesel, ya udah gue nggak akan lapor lagi kan gitu kan. Udah gue adepin. Kalau bocil masih ulang lagi. Gue adepin aja gitu kan. Nah sampai SD pun ya posisinya juga waktu itu tetap gue pendiam, gue insecure gitu kan. Gue kan badannya kurus kecil gitu kan. Saya gede sekarang. Nah sekarang gede. Sekarang gede nge-gym dong. Sama Mas Heri. Terus sekarang. Iya. Nah ya udah kan, ya gede tetap kan ada bullying lah, dibully gitu kan, kesel misalnya lu bawa makanan tuh paling enak tuh Indomie kan, zaman dulu bakal Indomie, makan Indomie kalau gitu kan, anak kecil kan dibatesin ya makan Indomie, dia bakal Indomie. MSG. Nah kalau Indomie sama anak-anak nakal itu diambilin, tangannya diambilin gitu kan, ya gue kan kesel ya gitu kan, gue kesel ya nangis segala macam.
Ya cuman di satu sisi ya gue belajar untuk menghadapi ketakutan gue. Jadi gue merasa kalau misalnya gue diginiin terus nih dan gue nggak bisa melakukan apa-apa, dia akan melakukan hal yang sama terus menerus di posisi apapun. Misalnya gue ganti pertemanan pun pasti kayak gitu. Akan sama gitu. Jadi waktu itu gue belajar. Jadi tante gue itu belajar merpati putih. Silat ya? Silat merpati putih. Jadi dia latihan segala macam dan om gue kebetulan dia ngelatih lah. Nah dari situ gue diajarin sedikit-sedikit. Padahal ya cuman kuda-kuda, cuma cara mukul dan segala macam. Dan itu memang efeknya jadi gue lebih confident. Gue lebih tahu nih cara untuk mukul orang gitu ya. Posisinya antara kuat-kuatan, siapa yang kuat disakitin. Jadi lu kena pukul nggak masalah gitu. Asal lu penting pada diri ya. Iya, asal lu lebih kuat daripada dia untuk disakitin gitu. Ya waktu kecil kan berantem ya udah gitu. Kayak gini nih, ya kan? Iya. Masih kecil aja ngiler. Apalagi kalau udah gede. Nggak kelihatan mas padat, hilang. Iya. Nah kalau Benny belajar bela dirinya dulu ayam kate. Enggak, berarti itu kalau anak kecil pendiam, penakut gini, tapi belajar bela diri itu bisa ada kemajuan juga ya. Penting itu bela diri penting ya. Dan dulu gue introvert parah, jadi mau sekolah itu, gue dari lorong sekolah itu diseret sama nyokap gue, suruh sekolah, saking nggak maunya. Soal itu ya, sangat takutnya ya. Iya, saking takutnya, saking gue kayak nggak nyaman di sekolah. Biar pede itu, bela diri juga itu ada pengaruh juga ya. Waktu, iya makanya gini. Jadi pas lagi lo punya confident sama diri lo, punya percaya diri sama lo bisa hadapin gitu. Dan mereka akan tahu, oh Rian tuh ngebales ya, kalau lo giniin gue gitu kan. Lo cengin boleh gitu makanya. Nah dari situ gue dapat pelajaran banyak sih. Untung gue dapat pelajarannya itu nggak sampai traumatik sampai gede gitu ya. Tapi dari situ, cuman di situ ada negatifnya juga. Kan negatifnya lu jadi lebih kayak saking menjaga diri lu gitu ya. Lu jadi lebih sedikit emosional di situ. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang songong sama lu, pengennya mukul aja gitu. Jadi kayak gitu. Nah. Next lagi, skip lagi SMP gue lebih gue belajar karate kan, karate walaupun nggak karate itu gue pikir gue untuk berantem bisa one by one, gue bisa berantem, bisa praktekin di luar kayak gitu. Cuman gue pikir-pikir ya gue dapat pelajaran lah. Artinya apa? Sebenarnya bela diri itu nggak didesain untuk berantem gitu. Malah semakin lu bisa jaga emosi lu, semakin lu bisa kontrol emosi lu, pukulan lu dan segala macem, itu yang menang. Gitu. Jadi step awal tuh lu harus tahan emosi lu dulu gitu ya. Meregulasi emosi. Dan emosi itu kan power. Nah saat lu bergejolak emosi lu dan lu kontrol emosi lu, dan lu gampang lebih capek. Gitu. Jadi lu nggak siaga. Indra lu tuh setengah lumpuh lah intinya. Benar. Jadi lu dipukul, adrenalin naik lagi nih, lu blank out gitu. Jadi saat lo emosi, lo nggak akan bisa kontrol itu. Gitu. Jadi pelajaran pertama yang gue dapat dari Sinpei gue dulu ya lu gimana caranya meredus rasa emosi lo, amarah lo gitu. Jadi saat lo dipukul, lo gimana caranya nggak marah gitu. Tapi otak lo mikir gimana caranya menghindar kayak gitu. Iya. Jadi ya itulah dari mentality dari fighter tuh emang penting gitu. Nah, itu sih pelajaran gua sih. Ini Mas Heri mah nggak pernah sakit ya, nggak pernah ini ya, pahit nggak pernah ya, hidupnya orang kaya ya. Ya gini, gue sebenarnya sih mau ngobrolin ini kenapa gue nanya itu dan gue kenapa share cerita di masa kecil gue, karena gue sebenarnya pengen gini nih, gue penasaran juga yang dibilang tuh inner child issue. Gitu kan, karena kan inner child issue itu kan terjadi traumatik gara-gara di masa kecil. Sorry ini motor kencang banget nih, suaranya lewat. Ya, aman ya. Tapi kencang banget emang gitu. Bagus. Nah, inner child issue itu dihasilkan dari masa kecil yang mungkin dianggaplah masa kecil kurang bahagia lah, bahasa orang sekarang lah. Nah itu akan berpengaruh di masa dewasa kita ya, entahlah orang yang jadinya introvert, orang yang jadinya temperamental, orang yang jadinya maksudnya mungkin
playboy itu juga bisa terjadi karena kesana, mungkin kehilangan orang tuanya gitu loh. Karena orang tuanya broken home atau gimana, itu yang gue tahu memang kalau nggak salah ya, tapi sorry nih, ini kita nggak ada disclaimer, kita nggak ada profesional. Yang gue tahu itu akan mengakibatkan suatu masalah di masa dewasa gitu, dan itu memang harus disadari, harus digali. Kenapa gue begini? Harus mengenal dengan diri sendiri gitu loh. Karena berpengaruh di confidence, percaya diri kita, terus secure kita bagaimana, kita merasa aman atau tidak, dan ya sebenarnya itu juga bisa merusak masa depan kita gitu loh, keinginan masa depan kita, dan itu tuh menurut gue memang perlu ditanggulangi ya, menurut gue gitu. Nah, lo punya perspektif yang sama nggak tentang child issue nih? Bahwasanya itu memang diperoleh gara-gara di masa kecil gitu sih ya, pertanyaan gue mungkin. Lo mau ngomong? Udah. Jawab. Udah apa nih? Udah dengerin aja. Udah lo yang megang mic aja deh. Kalau Mas Heri tuh, waduh hebat banget ya. Ini nggak denger pahitnya, seneng mulu. Pahit dulu pas dikebem-bem. Ada mah kecil, mah udah gede, udah tuwir. Pahit, gue tahu dia semuanya tuh. Tapi benar sih kalau misal kita cupu, cemen, harus ikut sekolah bela diri juga bahasa ada. Tapi selain bela diri ada apa lagi dia? Ikut oskol. Itu tadi, Ben. Iya. Itu udah lewat, Ben. Abis itu ada lagi nggak? Itu udah. Enggak ada lagi, maksudnya selain bela diri itu ada lagi nggak komunitasnya? Iya, tapi pembahasan ini udah lewat. Gue udah membahas masuk ke child issue. Ada. Selain bela diri. Dia mau tahu apa selain itu ya? Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi nih. Bahas lagi satu-satu. Nanti abis ini gue jawab itu ya. Iya. Udah, pulang. Bisa disiram. Iya. Kasih duit deh. Ada duit gocengan 2. Iya, udah banyak duit mau ngapain? Oke ya. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya lo punya child issue ataupun nanti lo dari kecil udah traumatik ya, dan itu nggak bisa lo handling saat itu juga ataupun saat lo dewasa, itu ya jadi problematik di hidup lo. Di satu sisi gue nggak tahu kan, manusia kan complicated ya. Yang kita anggap ringan belum tentu dianggap ringan oleh orang lain. Pasti bisa dianggap lebih berat hidupnya segala macam. Nah, saat lo mengalami trauma gitu ya. Nah, setiap orang kan punya healing factor yang beda-beda, gitu ya. Punya self defense yang beda-beda, dan punya mentality yang beda-beda. Ada yang memang bisa gue langsung bisa survive gitu ya, gue langsung bisa maksudnya jadi heal ya, ataupun jadi jadi sembuh gitu, itu dengan cepat. Tapi ada juga yang bertahun-tahun dan kita nggak tahu gitu apa yang menyebabkan orang itu jadi problematik di masa depannya. Nah, yang perlu disadarin gini, semua problem itu yang tahu kan diri kita, dan hanya Tuhan yang tahu lah gitu kan. Nah, nah, cuman kan di satu sisi kalau misalnya lo tahu itu problematik di diri lo gitu kan. Nah, di situ kan ada self defense mechanism yang memang harus kita pahamin dan harus kita pelajarin. Kayak gue tadi, misalnya gue punya satu kelemahan di sisi ya gue insecure di diri gue gitu ya, dan gue introvert banget gitu, dan orang bully gue gitu kan. Nah, gimana caranya gue ningkatin supaya gue bisa ngadepin mereka gitu loh. Paham. Gitu kan. Nah, step pertama mungkin gue konyol, gue ngadepinnya salah gitu kan. Makanya mereka ke gue ya ujung-ujungnya bukan jadi temen kan, ujung-ujungnya jadi musuh kan. Mungkin mereka takut depan gue gitu kan, karena takut gue pukul, takut gue apa gitu kan, gue nekat gitu kan. Kalau orang berantem itu kan yang menyeramkan itu bukan orang jago berantem, orang nekat. Orang nekat, benar. Orang nekat. Orang jago berantem itu mereka bisa kontrol, tapi orang nekat mereka bisa bawa pisau, mereka bisa bawa bisa bawa preman, bisa macam-macam gitu. Karena ya. sakit hati sih. Sakit hati kan. Nah, itu makanya yang masalah diri kita itu yang udah dipendem puluhan tahun gitu ya. Memang nggak bisa selesai dalam hitungan yang sebentar. Tapi mungkin ada treatment khusus yang memang bisa fixing itu gitu. Dan itu yang tahu kita gitu. Kalau misalnya kita
takut sesuatu traumatik atau sesuatu, dibully dan segala macam, yang tahu gimana cara selesaiinnya itu diri kita sendiri kan. Kita akan banyak metode-metode psikologi kan yang kita bisa lihat diri kita seperti apa, terus habis itu curhat ataupun hadepin orangnya, terus kenapa sih lu kayak gitu sama gua segala macam kan, dan itu bisa selesai. Kalau nggak bisa selesai ya apalagi nih, treatmentnya agak lama lagi gitu. Itu sih. Dan itu gue setuju sih kalau misalnya yang kita anggap gampang dan kita anggap itu sederhana, belum tentu di mata orang itu yang kena tuh sama gitu. Bisa jadi lebih parah. Lebih parah ya, bisa jadi gitu. ya, benar. Nah ini kedua gue jawabnya Mas Benny gitu ya. Yang Oke. Ya sebenarnya bela diri itu kan bukan all about physically ya, tapi mentality. Benar. Jadi ada bela diri itu kan ada filosofisnya. Nah filosofisnya itu ada yang bisa memahaminya, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya anak belajar bela diri segala macam, minimal dia tahu cara menjaga dirinya sendiri. Minimal kalau dia tahu kondisinya dia nggak kuat sama berantemnya sama orang gitu ya, dikeroyok sama orang, dia kabur gitu. Dia kan bisa ngukur gitu, karena pas latihan. Nah pas latihan dia tahu gitu, dipukul dari sini, gue udah latihan gitu kan. Nah itu kan dan dia karena dia suka olah badan gitu ya, dia lebih confident, dia lebih gue bisa nih melindungi diri gue sendiri gitu kan. Nah terus yang kedua adalah itu kan di situasi yang memang lebih ke kontak fisik ya, tapi bukan secara kekuatan mental gitu. Kekuatan mental di satu kondisi, di kondisi yang lain belum tentu. Misalnya lu kuat nih di olah fisik, tapi kalau lu dihadapin dengan lu disuruh maju ngerjain matematika, beda lagi. Gemeter dia kan, karena dia nggak belajar, karena dia ini, karena dia itu gitu. Tapi memang sama ini juga sih Ben, sama maksudnya kita juga ngasih pendidikan pelajaran ke anak itu nggak hanya maksudnya gini, lu belajar bela diri biar lu bisa ngelawan, enggak. Tapi lu juga harus ngajarin bagaimana anak itu juga bisa mengatur atau meregulasi emosi. Nggak harus menang, itu bukan berarti menang, berantem bukan berarti menang. Tambah masalah apa segala macem. Ntar anak nekat, jangan diajarin emosi. Diajarin tuh dari norma-norma. Jadi norma-norma misalkan dari agama, dari adab, ya kan, kayak banyak gitu loh, akhlak dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya dari situ juga, karena tidak semuanya kita melawan, kita bisa bela diri lalu kita bisa melawan ataupun kita defense, itu adalah sesuatu yang benar juga. Betul. Kalau menurut gua memang sih yang paling aman adalah boleh lo belajar bela diri ketika lo kepepet. Tapi ketika nggak kepepet ya, untuk bagaimana caranya lo bisa mengatur emosi dengan sebaik-baiknya. Kamu dulu ngantuk kayaknya. Gitu Ben. Nah jadi kalau yang tadi tuh gue lanjutin. Jadi kalau misalnya tadi kan dibilang bela diri ya, berarti kan lu secara fisik dan mental ya lu di kondisi itu lu akan survive karena lu belajar. Tapi di kondisi lain lu belum tentu. Nah misalnya gini, dia suruh maju melakukan pidato misalnya, belum tentu dia berani karena dia belajar bela diri kan, enggak? Wah ada bakso, Mas Heri mau traktir ya tadi ya? Sorry. Ya. Nah, jadi menurut gua case by case, kita harus lihat anak itu kekurangannya di mana, takutannya di mana. Gitu. Misalnya, lu berani gak maju ke depan untuk pidato atau enggak untuk nari, untuk joget, berani gak? Gitu ya. Misalnya gini ya, aku berani sebenarnya, tapi aku ngapain? Nggak bisa. Ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau aku sebenarnya bisa, tapi aku takut. Tapi aku mentalnya mungkin aku takut diapain. Aku takut diledekin, takut dibully, nah itu yang dilatih. Gitu. Ya udah kamu nanti di rumah perform ya depan mama bapak misalnya. Besok nanti sama tante-tante ya, besok kita kumpulin ya. Nah di situ jelek apapun bagus sih tetap kita appreciate. Nah itu kan mentalnya lagi. Gitu. Dia nggak berani apa nih gitu. Misalnya sepeda, aku takut jatuh segala macam. Ayo kita bangun mentalnya. Gimana caranya dia bisa sepeda, bisa gitu kan. Nyanyi, udah suara jelek gak apa-apa, yang penting kamu bisa nyanyi gitu kan. Betul. Nah jadi itu membangun mental. Nah setelah membangun mental juga jangan over confident, karena orang percaya dirinya jangan berlebihan. Percaya diri yang berlebihan, tapi dikasih meaningnya gitu. Jadi dikasih pengertian, walaupun anak belum mengerti, tapi kita harus menyampaikan
filosofis kenapa kamu mesti gini, kenapa kamu mesti gitu. Nah, alasan-alasannya, maksud-maksudnya gitu. Nanti pas dia udah paham, dia akan mengecap di otaknya. Oh, itu ya yang disampaikan sama bapakku. Gitu. Memorinya tuh nempel. Nah, gitu sih. Jadi lihat dulu anaknya, dia nggak bisanya apa, nggak bisa confident-nya apa, gitu. Baru diinin. Ya, kemungkinan besar ya kayak gitulah, Ben. Baca buku, Ben. Ya, buku. Belajar, ada koran. Koran jadul. Nah, ini gue mau melanjut lagi nih ke soal inner child. Tapi lu setuju gak sih misalnya gini? Ketika orang dewasa mengalami sebuah hal sikap ataupun sifat yang itu nggak enak gitu loh, atau emosional, ataupun mungkin playboy, ataupun dia introvert, extrovert, apalah segala macam gitu tentang psikis ya. Itu terjadi karena child issue gitu. Lo setuju gak sih kayak gitu? Kalau gue pribadi sih gini ya. Kalau gue pribadi tuh ada istilah gini, darah orang tua. Darah orang tua mengalir ke kita, gitu kan? Mengalir emosional tuh bisa dari orang tuanya, memang emosional. Dari sebelumnya, ya, dan dari kebiasaan, dari lingkungan. Ya sih, itu kalau itu mungkin child issue juga masuk gitu. Tapi kalau menurut gue ada dua sisi sih. Keturunan dari darahnya iya. Sorry. Kalau dari gua ada 3 sisi. Karena gua mempercayai satu hal, yaitu adalah ketika lo memberi makan anak lo dengan uang apa, itu akan berpengaruh dengan nanti dia dewasanya. Ya walaupun istilahnya gini, sorry to say nih, seorang pelacur bisa melahirkan anak yang soleh. Tapi seorang yang solehah pun juga bisa melahirkan anak yang kurang baik. Ya itu semua memang kehendak Tuhan. Tapi setidaknya kita sekarang pakai ilmu dunianya aja nih kita, untuk akhiratnya kita untuk vertikalnya kita agak batasin aja sih, untuk kita berlatih bersama gitu loh. Enggak, udah. Jawabannya? Enggak, udah. Oh, udah. Jawabannya udah. Pemasukan aja. Oke. Jadi gimana tadi Bang pertanyaannya, kan kalau misalnya lo setuju nggak sih terjadinya orang tuh ketika di masa dewasa mungkin dia bisa emosional tentang psikisnya tuh aneh gitu loh. Oke. Dan kalau gue pribadi sih kan ada 3 sisi gitu kan, karena terjadinya sifat-sifat manusia ketika dewasa itu bukan hanya karena child issue gitu, tapi melainkan dari darah keturunan orang tua dan juga dari makan yang diberikan hasil makan yang diberikan uang yang diberikan kepada anak-anaknya. Hasilnya itu dari mana gitu. Itu menurut gue pengaruh sih. Ya sebenarnya gini sih, yang kalau dibilang manusia itu complicated gitu ya. Jadi yang kita nggak tahu sifatnya manusia itu secara harafiah ya, lahiriah dan harafiah itu terbentuknya kenapa gitu ya, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor makanan, faktor yang lainnya gitu ya. Cuman gini, ini kan kita ngomongin tentang bukan agama ya Bang ya, kita ngomongin tentang ya kita garis bawahin lah. Ya kita ngomongin tentang ini aja deh, sains aja deh ya. Jadi gini, sebenarnya gue pernah baca satu artikel ya, nanti bisa dicek. Jadi ternyata ada ilmuwan yang mempelajari tentang semua makanan yang kita makan itu kan mengandung unsur-unsur yang hewani, gitu. Dan unsur-unsur hewani itu menyebabkan salah satunya adalah berpengaruh sama sifat kita juga, gitu. Jadi kalau misalnya lu makan daging kambing gitu ya, daging kambing kan panas misalnya, nah itu lu lebih gampang emosi. Kalau lu makan daging ayam gitu ya, ayam kan ayam jago apa ayam boiler? Kalau ayam boiler itu kan sifatnya kan pengecut gitu ya Bang. Nah, nanti pengecut. Jadi kalau digeprak dikit gitu kan, ayam boiler bukan ayam jago. Ayam jago panas. Ayam bikinan manusia. Nah, ayam boiler yang disuntik-suntik itu Bang. Nah, sifat lu jadi pengecut. Jadi hati lu tuh penuh was-was. Gitu. Jadi kalau lu makannya daging kuda gitu, beda sama daging sapi kan. Gitu. Jadi kalau daging kuda kan panas dia kan. Memang kuda kan lebih kencang dan segala macam, tapi penurut. Gitu, gampang disetir dan segala macam, bisa diatur gitu ya. Dan menurut gue make sense juga kalau kayak gitu ya, karena sedikitnya kalau misalnya lo lihat air gitu ya, kalau dikasih lagu metal orang marah-marah gitu ya, sama dikasih lagu yang penuh doa, itu pun komponennya bisa dilihat kan, itu berubah kan, kristalnya itu berubah. Benar. Jadi lo pernah lihat kan orang didoain tiap hari gitu ya, tanaman aja itu bisa tumbuhnya jadi bagus kalau dikasih kata-kata yang baik. Nah sebenarnya bukan suaranya, dia kan nggak ada indera untuk kuping kan gitu kan,
tapi dia kan bisa merasakan frekuensinya. Nah itu aja bisa berubah gitu ya, dan itu gue yakin itu benar. Dan kedua adalah kita kan berupa darah dan daging ya. Darah daging ini kan dulu itu dari orang tua kita kan, dari ibu kita yang dibentuk oleh ayah kita gitu kan. Dan sifat-sifat bawaannya pun akan menghasilkan ya sifat-sifat kita juga. Gitu. Jadi lo lihat misalnya ada bapak-bapak mirip banget sama anaknya gitu ya. Yang bapak-bapaknya bagaimana, anaknya gimana tuh ada kemiripan nih. Ini anak jatuh nggak jauh dari pohonnya misalnya. Iya. Ya mungkin dia terlalu banyak interaksi sama bapaknya bisa jadi. Cuman gue percaya itu. Gitu. Terus yang selanjutnya kalau misalnya lu lihat Bang ya. Nah iya, kalau kan manusia itu berubah. Jadi saat lu suka A, terus 10 tahun mendatang belum tentu lu suka A. Gitu ya. Tau-taunya tiba-tiba lu sukanya B, atau lu suka C. Gitu kan. Yang lu nggak suka, tiba-tiba nanti suka. Manusia tuh berubah banget. Gitu. Iya, gue aja mungkin bisa lihat misalnya selera gue dulu gitu sama selera gue sekarang kan beda banget gitu kan. Nah, dan di satu sisi lingkungan juga pengaruh gitu. Nah, dibalik lagi kalau lo ngomongnya tentang bener gak sih kalau misalnya orang tua itu sejarah darah daging itu nanti turun ke anaknya gitu ya. Secara genetikal iya. Gitu ya. Tapi secara sifat rohani ya itu hanya Tuhan yang tahu. Iya sih. Itu sih. Makanya memang sih itu mungkin gini ya. Waktu berapa menit lagi sih? Wah, udah habis lagi. Habis ya? Ya memang gini, paling tidak tuh gini sih. Hal yang paling terpenting adalah sebaik-baiknya manusia. Gue pernah denger ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berintrospeksi diri. Melihat dirinya gitu loh. Bukan melihat orang lain. Karena kalau melihat orang lain nggak akan pernah bener. Gitu. Karena salah kecil juga akan jadi masalah besar gitu kan. Ya memang kita untuk melihat diri kita, introspeksi diri untuk mempelajari bahwasanya kenapa sih gue kok bisa kayak gini, kenapa sih gue bisa emosional, kenapa sih bisa gue sifat kayak gini, mungkin sih kayak gitu ya. Memang terpenting tuh kita melihat diri kita sendiri sih memang. Ya banyak sih dari sisi agama tentang pembicaraan gue tadi, statement gue tadi bahwasanya ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa melihat dirinya sendiri. Nah mungkin ada itu konklusi dari gue ya. Karena memang complicated banget gitu loh kehidupan manusia itu yang berbagai, maksudnya lingkungan kita mempengaruhi, pekerjaan kita mempengaruhi, makanan kita mempengaruhi, segalanya itu kayak mempengaruhi gitu loh. Jadi ya memang kayak kita harus memang mengenali diri gitu. Mungkin kayak gitu. Lo ada tambahan Ben atau Rian? Ya gue paham. Ya? Paham? Apa? Coba jelasin. Yo, perkenalkan nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi. Peluncur hands up, come on everybody. Iya enggak? Iya, Mas Ari gimana buat Mas Ari? Bung baik. Lanjut. Oke kan? Oke. Lo aman? Aman. Lo nggak pengen ngomong sesuatu lagi? Udah cukup Bang. Cukup ya. Panjang. Tapi lo maksudnya lo setuju dengan apa yang gue bilang tadi? Setuju ya. Jadi ini maksudnya gini, kita sharing. Jadi kalau menurut penonton ada yang kurang masuk ya nggak apa-apa, boleh langsung komen aja di situ gitu. Ataupun langsung japri gue yang kenal gue bisa langsung WA gue gitu kan, bisa nggak masalah gitu. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, kalau perlu kita duduk bareng di sini biar kita tambah ilmu ya nggak. Yang gue belum punya, yang gue belum tahu, kalau ada yang lebih tahu kan gue dapat pengetahuan juga akhirnya sama nih Rian sama Ben ya Ben. Oke, guys, thank you buat yang udah nonton obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Dan next Benny Ardi, jangan ngantuk Ben, harus semangat. Cek, di sini Benny Ardi. Apa yang terjadi? Lihat ini, malam-malam musim hujan. Gue tahu ini kurang jajan. Di sini gue menunggu teman gue namanya Ozan. Gue tahu, lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Thank you. Iqbal, thank you. Saya lucu banget.